Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga bank sentral Republik Indonesia yang berfungsi secara strategis untuk memelihara kestabilan nilai rupiah yang ada di Indonesia. Nah, tentu ini menjadi salah satu sasaran dan incaran para teman-teman job seeker dan juga fresh graduate. Bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen PCPM Bank Indonesia? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Divian dari Sabita, alumni PCPM 36 Bank Indonesia. Halo Mbak Divi. Halo Mas Rahim, Wah, gimana kabarnya Mbak? alhamdulillah baik. Wah, baik, alhamdulillah. Nah, Mbak, ini kan kita mau diskusi terkait dengan PCPM di Bank Indonesia nih, Mbak. Jadi Ya, sebelumnya saya udah pernah bikin konten juga PCPM 33, alumni PCPM 33 gitu. Jadi ya, ya secara kalau teman-teman mau dengar juga terkait dengan PCPM 33 ya. yang pasti kan beda orang tentu beda cara lulusnya gitu ya, Mbak. Jadi ya mudah-mudahan dengan semakin beragam narasumber yang hadir semakin memberikan gambaran juga kepada teman-teman biar persiapannya makin matang gitu masuk di Iya, Bank Indonesia. Oke, Mbak Divi, mungkin iya, mungkin sebelum mulai, saya dan Mbak Divi mungkin disclaimer dulu gitu kan bahwa, iya, kita di sini bukan official dari Bank Indonesia gitu. Jadi betul. dan juga kita based on pengalamannya Mbak Divi gitu. Mhm, Jadi, mhm, kita mungkin lebih utamanya bicara terkait dengan bagaimana Mbak Divi bisa lolos gitu, terus juga, bagaimana sih cara-caranya yang mungkin bisa diduplikasi oleh teman-teman biar bisa lolos mhm, juga di mhm. PCPM, Bank Indonesia gitu. Ada lagi Iya. mungkin Mbak yang perlu disclaimer nggak, Mbak? Ini karena berdasarkan pengalaman pribadiku Mhm, dan mungkin juga pendapat pribadi, karena mhm. setiap orang kan beda-beda ya. Ah, Mungkin iya. kayak apa yang aku rasain, apa yang aku, pikirkan terhadap Bank Indonesia mungkin, nggak semua orang merasakan hal yang sama atau berpikiran yang sama. Jadi, Mhm. ini murni dari aku sendiri ya, teman-teman semua. Oke, baik Semoga baik, Mbak. bermanfaat gitu Oke, sharing ini. amin. Nah, Mbak, mungkin sebelum mulai, Mbak, mungkin boleh sedikit perkenalan diri dan background pendidikannya Mbak Divi apa sih, Mbak? Aku kuliahnya dulu S1 di Teknik Industri Hmm? Universitas Indonesia, Oh, oke. Ternyata gitu. saya pikir dari ekonomi, ternyata enggak. Nggak, agak menyimpang memang Agak ini. agak menyimpang gitu. Tapi memang teknik industri ada posisi yang dibutuhkan di Bank Indonesia begitu ya, Mbak, ya? Ada, kebetulan Oh, kalau untuk teknik itu, mhm, biasanya BI buka untuk teknik industri sih, kebanyakan ya, mmm, hampir setiap tahun untuk teknik industri mhm. dibuka itu Oh, iya. jurusan. Pantesan dulu saya mau apply nggak bisa, Mbak, soalnya teknik mesin kan. Oh ya, lanjut Jadi, kuliah Mas, teknik oh industri? iya Ah, bisa ya bisa boleh, jadi. bisa bisa. Nah, Mbak, kalau oh iya mungkin sebelum, nanya terkait dengan pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, berarti Mbak Divi ini PCPM 36, tahun 2021 ya, Mbak, ya? Iya, Ep baru mmm, banget aku mmm, 2020 yang kemarin. mhm. Berarti, ya tahun kemarin gitu ya, Mbak, dan itu, Mhm, pas dilaksanakan pas saat pandemi begitu ya, Mbak, ya? betul. Wah, oke. Nah, mungkin nanti ini Nah, kita akan tanyakan gimana sih, tips dan triknya pada saat masa pandemi gitu, Mbak. Nah, boleh namun banget. kalau aktivitas sehari-hari apa aja sih, Mbak? Sekarang berarti sudah bekerja berapa lama nih, Mbak, di BI? Sekarang aku kurang lebih, 7, 8 bulan lah di Oh, BI, oke. dari mulai masuk sampai sekarang ya, Baik gitu. baik, mhm. Nah, berarti, masih masa OJT begitu ya, Mbak, ya? Iya, sekarang Mmm, tuh, kalau PCPM itu kan ada banyak ininya ya, apa, mhm, tahapannya gitu ya. Setelah mhm, udah lulus, nggak serta-merta langsung jadi pegawai, tapi iya, kita melalui tahapan pendidikan dulu. Nah, untuk PCPM 36 itu sebenarnya belum official jadi pegawai Bank mhm, Indonesia nih, kita mhm, masih dalam tahap pendidikan. mhm, Sekarang, di tahap terakhir itu mhm. OJT atau on job training gitu, Mas. Mhm. Wah, baik baik. Jadi, Tuh. mudah-mudahan, segera berarti kurang lebih 4 bulan 4 4 atau 5 bulan lagi ya, Mbak, ya, official-nya, Mbak, ya? Iya, sampai Desember. Oh ya sampai Desember. Wah, amin amin. Mhm. Mudah-mudahan nih segera official, Mbak, di Bank Amin, Indonesia. doain. Tapi biasanya kan yang OJT biasa langsung diterima, apa, kan nggak ada sistem gugur ya biasanya nggak, Mbak? Ada Ada juga? penilaiannya sih, Iya? ada penilaiannya juga Mhm. tetap. Tapi maksudnya dari alumni-alumni yang biasa yang lalu, tapi lolos-lolos aja kan ya? Maksudnya Kebanyakan sih keban kalau nggak ada masalah, iya nggak ada masalah kan? lurus-lurus aja sih kita insyaallah ya, Mhm. di lolos sih insyaallah. Iya iya, Mhm. maksudnya kalau maksudnya yang
seleksinya juga ketat, yang hasil seleksi pasti juga orang yang terbaik begitu ya, tentu kayaknya Amin. nggak akan ada yang nggak lolos juga gitu kan, Mbak. Amin, Mungkin. insyaallah. Nah, Mbak, kalau aktivitas sehari-hari sekarang apa sih, Mbak? Aktivitas sehari-hari, pastinya karena lagi OJT ya, kebetulan Mhm, aku lagi, penempatan OJT-nya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu gitu. mhm, Jadi sebenarnya keseharian aku karena di sini juga, nggak aku belum berkeluarga juga, maksudnya mhm, juga jauh dari keluarga gitu kan. mhm. Di Bengkulu ini, apa ya, jadi kebanyakan sih aktivitasnya sebenarnya aktivitas yang berhubungan sama BI ya, Iya, kayak heeh heeh, heeh, kayak kerja juga, kalaupun main itu sama teman-teman OJT yang sama-sama di Bengkulu atau mungkin teman-teman yang di kantor perwakilan Bank Indonesia Bengkulu juga gitu. Sama mmm, kalau Sabtu Minggu juga sebenarnya kadang BI suka ngadain acara-acara gitu. Nah itu, mhm. seru sih sebenarnya walaupun kayak, "Kok kerja mulu setiap hari?" Tapi itu sebenarnya serunya di situ, kayak itu kerja tapi rasa nggak kerja gitu kalau kalau Mmm, weekend sih sebenarnya. iya. Jadi kesibukan aku sekarang kebanyakan sih berhubungan sama BI semua sih, Mas, Oke, baik gitu. baik, Mbak. Berarti, nah kalau spesifiknya nih, Mbak, misalnya kerja, Mhm, di hari kerja nih dari jam 8 sampai jam 5 mhm. sore mungkin ya, Mbak, ya. Hari-harian apa nih, Mbak, kalau kerjaan di kantor? Karena kita nih, masih OJT ya, biasanya Mhm, OJT tuh kita diputar, dirotasi di mmm, setiap, unit kerja yang ada di kantor perwakilan gitu. oh, Jadi, mhm, eee, sebenarnya terserah mentornya sih yang akan nanti ada yang ngatur, itu namanya mhm, mentor, dia akan di-assign untuk, bantu kita atur, jadwal, kira-kira kita akan ditempatkan di, unit kerja yang mana nih gitu. Itu mhm, muter-muter tuh, Mas. Jadi sebenarnya lebih ke belajar sih. Jadi masih mmm, tahap belajar, tahap observasi, mhm, apa sih yang dikerjain di unit kerja tersebut gitu. Dan juga kita ikut bantu-bantuin juga langsung terjun ke lapangan kayak mmm, misal, ada acara apa kita bantuin bikin atau kita lagi butuh kajian sesuatu kita bantuin ikut-ikut analisis biar kebayang lah nanti kalau misalkan udah diangkat gitu ya jadi mhm, pegawai tetap, kita kan pastinya langsung terjun ke lapangan kan, nah itu udah mhm, nggak perlu terlalu banyak belajar lagi karena sebelumnya udah kita lakuin di OJT. Jadi untuk sekarang sih masih lebih ke tahap belajar, mhm, observasi, dan juga bantu-bantuin, teman-teman di sini gitu. baik baik. Wah, artinya tadi background-nya teknik industri juga di masa OJT ini juga belajar lagi begitu ya, Mbak, ya? Bagaimana Betul betul. sistem kerja di Bank Indonesia gitu ya, Mbak, ya? Oke, Mbak. Nah, Mhm, ini mau nanya juga nih, Mbak, background sebelumnya teknik industri. Emang iya. dari kuliah dulu memang kepikiran untuk melamar di Bank Indonesia atau gimana, Mbak? Oke, jadi ini cerita sedikit aja nggak apa-apa Heeh. ya. Iya, Jadi jadi sebenarnya waktu dulu aku SMA itu memang udah sempet kepengen nih Mmm, kayak kerja di BI. mhm, Waktu itu tuh, alasannya sesimpel kayak menurutku, kalau kita kerja di tempat lain ya, selain mhm, di BI misal, kayak mungkin kalau di teknik industri itu terkenal namanya bidangnya FMCG gitu. mhm, Nah, itu kan FMCG banyak ya, nggak mhm, cuman satu nih. mhm, Kalau kita mau kerja di FMCG, kita bisa kerja di perusahaan A, perusahaan B, kita bisa dari mana-mana lah dapatnya. Di perbankan juga gitu, kita bisa ngerasain di bank A, bank B, bank C. Tapi kalau kita pengen ngerasain kerja di bank sentral, cuma ada satu di Indonesia mmm, gitu. Jadi ada Bank Indonesia. Jadi itulah kenapa kayaknya kalau di bank sentral nih ya dapat ilmu tentang bank sentralan ya cuma di Bank Indonesia, karena lingkup kerja aku kan waktu itu pengennya tetap di Indonesia ya, jadi, mhm, di BI itu mhm, waktu SMA. Kemudian pas kuliah karena kebetulan aku SMA-nya juga IPA, mhm, masuklah teknik industri. mmm, Nah itu kan udah sangat jauh ya dari, iya, ekonomi makro dan mhm, segalanya gitu, udah belajarnya juga udah beda. Nah itu udah mhm, sempet ke-distract tuh, udah sempet pengen, kerja di industri yang lain gitu. mhm, Nah tapi ketika lulus, kebetulan, itu kan masa pandemi ya, mhm, 2020 Covid, hampir semua perusahaan itu freeze hiring Mas, waktu itu. mmm, mhm, Jadi agak susah dapat mhm, kerjanya, maksudnya, karena lowongan yang dibuka juga sedikit, tapi pada saat itu PCPM 35 itu mhm, lagi buka, PCPM oh, 35 lagi buka mhm, dan didorong oleh orang tua juga untuk coba lagi Bank Indonesia gitu, coba aja. Terus aku pikir karena juga, eee, lowongan juga maksudnya nggak terlalu banyak mhm, ya, aku coba apa salahnya sih kita dicoba, mhm, toh dulu juga aku
sempat ada keinginan gitu untuk mhm, kerja di BI. Dari situ aku coba ikut BI, cuman belum rezeki kali ya, oh, waktu itu oke, belum jodoh juga sama Bank mhm, Indonesia di PCPM 35, mhm, eee, nggak jadi, belum belum jodohnya lah mhm, ya. Terus udah sempet kerja juga di tempat yang lain, mmm, kemudian buka lagi PCPM 36. Nah, di sini oh, aku mulai penasaran nih, karena waktu itu udah sempet ngulik-ngulik lagi mhm, soal BI, terus aku, apa ya, jadi nyari-nyari juga kan, kenapa sih, BI itu apa sih, manfaat apa maksudnya, keuntungan kita kerja di BI itu apa mhm, aja. Jadi banyak banget kan, mulai dari stabilitas, ini paling penting sih, karena aku orangnya suka yang stabil, mhm, suka yang pasti gitu mhm, kerjanya. Jadi sementara di BI ini jenjang karirnya menjanjikan, juga, stabil, terus dia juga punya kesempatan untuk dapat beasiswa pendidikan gitu. mmm, Nah itu sih yang aku kejar awalnya, kenapa pengen kerja di BI selain dari ketertarikan dari zaman dulu SMA, yang aku kulik lagi di pendaftaran di PCPM 35, kemudian PCPM 36 buka, aku coba lagi sekali lagi dan alhamdulillah berjodoh sama mmm, BI gitu. Terus juga satu lagi alasan penting yang membuat karena sebenarnya waktu PCPM 36 kan aku udah kerja juga ya. mmm, mhm, Nah, itu dulu aku kerjanya kebetulan di perusahaan swasta. mhm, Terus dulu tuh, aku berpikir kayak, eee, ini kan kita kerja ya, lembur, capek. Nah, kayaknya kalau capek di BI itu lebih enak gitu kan, iya, ya buat orang lain gitu, buat masyarakat Indonesia. Nah, itu juga salah satu, apa ya, ditambah lagi, jadi terpupuklah, keinginan untuk bekerja di BI gitu. mmm, wah, menarik menarik. Saya, Iya, berarti Mbak Devi 2 kali mencoba begitu ya, PCPM betul 35 dan betul. 36 dan alhamdulillah di 36 lulus. Kalau boleh tahu nih Mbak, Mhm. PCPM 35 ini Mbak Devi waktu itu sampai tahapan apa sih Mbak? Sampai tahapan tes ke bank sentralan kalau aku nggak Oh, salah ya, itu baru yang ketiga, tes ke oh. bank sentralan. Oh, Mhm. oke oke. Wah, menarik. Ini artinya Mhm. harusnya nih, saran-saran dari Mbak Devi ini bermanfaat banget nih. Artinya sudah 2 kali mencoba gitu ya, Mbak, ya. Jadi Iya. heeh, jadi teman-teman yang mau masuk BI nggak perlu gagal dulu nih. Jadi udah belajar sekalian Nah, sama Mbak Devi gitu kan. Nah, oke, Mbak. amin. Nah, amin. Nah, Mbak, kalau terkait dengan ini, artinya Mbak Devi memang kayaknya memang niat banget gitu, Mbak, masuk ke BI begitu ya, Mbak, ya, dari sebelumnya gitu kan. Tapi ada nggak sih yang ketika Mbak Devi, mau masuk apa ya, masuk ke BI ternyata mendapatkan hal-hal yang nggak dibayangkan sebelumnya sih, Mbak? Ada nggak, Mbak, yang Mhm. didapatkan gitu, Mbak? Ada banget sih. Mhm, Kebetulan karena aku juga ditempatkannya maksudnya lagi OJT-nya di kantor mhm, perwakilan ya, mhm. itu tuh, ada beberapa hal yang aku nggak nyangka ternyata BI juga terlibat dalam hal ini gitu. Oh, oke. Kalau misalkan kita ngebayangin BI ngurusinnya apa sih, Mhm, jaga nilai rupiah gitu, mhm, stabilitas nilai rupiah, perbankan banget gitu kan, mhm, jangan sampai inflasi dan segala macamnya. Tapi dan itu mungkin BI di bayangan orang tuh kerjanya di balik laptop gitu kan ya, sampai malam bikin heeh, bikin apa, kajian dan segala mhm, macam gitu. Ternyata kalau di kantor perwakilan yang aku mhm, rasakan sendiri adalah BI itu juga terjun langsung ke lapangan gitu. mmm, mhm, Misal kayak, ada kita naik harga pangan lah, mhm, katakanlah, contohnya cabe misal lagi naik nih mhm, harganya. Nah, BI itu nggak cuman, mengkaji, berdasarkan data, tapi mhm, kita juga terjun langsung ke lapangan, kayak apa sih yang menyebabkan cabe itu naik, kita teliti, dan ketika kita udah tahu akar masalahnya apa, BI itu juga bantu untuk memberikan solusi, bekerja sama dengan, dinas pertanian misalkan. Nah, di situ kita beneran langsung terjun ke petaninya, nanya-nanya mhm, ke petaninya, terus, bahkan ketika udah dapet solusi, kita ngajarin juga nih petaninya, gimana nih caranya supaya, produksinya misal meningkat gitu. Misalkan ternyata, harga cabenya naik gara-gara produksinya kurang gitu ya. mhm, Nah, solusi untuk ningkatin, produksi cabenya nih kita ikut bantuin nih sampai ke lapangan-lapangan, ke sawah-sawah itu BI juga segitunya mmm, ternyata. Ada lagi juga, program-program bantuan sosial, Bank Indonesia ya, itu mhm, juga ngebantu masyarakat-masyarakat kayak jadi nggak cuman perbankan gitu loh Mas, selain kayak pariwisatanya mhm, juga BI ngebantuin dan segala macam. Jadi itu sih yang, aku rasain, nggak aku sangka-sangka gitu, ternyata BI itu sangat dekat dengan masyarakat dan bahkan
apa yang kita lakuin tuh bisa beneran kita lihat hasilnya di masyarakat gitu. Itu Mmm, sih salah satu yang aku nggak nyangka BI mhm, juga ngelakuin itu iya, gitu. wah, saya juga iya, nggak nyangka juga saya ternyata, Iya, tapi kalau saya tangkap dari penjelasan Mbak Divi tadi mungkin inline juga begitu ya, Mbak, karena iya tadi betul kan tujuan Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah begitu ya, Mbak, ya? Sementara kan betul. stabilitas nilai rupiah itu sendiri dipengaruhi oleh harga komoditas yang lain-lain begitu ya, Mbak, Iya, seperti heeh, mungkin di Bengkulu cabe atau yang lain-lain begitu, mungkin mhm sembako mhm mungkin gitu ya, Mbak, ya. Jadi mhm, BI juga terlibat dalam mengatur, kestabilan harga bahan pokok tersebut begitu ya, Mbak, ya? iya Wah, betul, menarik menarik. sampai ke pasok gitu. Wah, iya ya, dan juga, dan di situ juga berkoordinasi dengan berbagai macam pihak juga begitu ya, Mbak, seperti misalkan Betul betul, Dinas Perdagangan, Pertanian, dan yang lain-lainnya mhm, begitu ya, Mbak. Jadi, eee, secara ya supaya menjaga, menjaga nilai rupiah tadi tetap stabil di daerah berarti begitu ya, Mbak, ya? iya Ah, betul oke oke. banget itu. Wah, menarik menarik, Mbak. Ini kalau saya jawab gini udah lolos Bank Indonesia apa belum nih, Mbak? Tapi Aduh di itu, umur kayaknya nggak lolos kayaknya nih, oh ya? karena udah kelewatan. Mmm, Terkait dengan ini pertanyaan selanjutnya, sedikit menarik nih, Mbak, tapi kayaknya sih orang-orang udah pada tahu juga sih gitu kan. Terkait dengan komponen benefit nih, Pak. Nah, jadi kalau misalkan kita bekerja di Bank Indonesia, benefit apa aja sih yang akan kita dapatkan gitu, Mbak? oke kalau untuk benefit sendiri, cukup banyak ya kayak tentunya gaji pokok itu pasti setiap bulan kita dapetin, terus juga dari segi, insentif itu juga menurut aku sih cukup banyak gitu. Kayak insentif, semesteran itu pasti, insentif itu maksudnya insentif yang berdasarkan performa kita ya. Terus juga ada juga insentif promosional, itu kalau misalkan kita naik pangkat gitu, itu dapat juga. Ada juga insentif budaya kerja, jadi BI ini punya beberapa program terkait dengan budaya kerja gitu, dan ada kompetisinya kalau kita bisa, maksimal di situ, itu biasanya dikasih juga insentif budaya kerja. Terus tunjangan hari raya itu udah pasti, Iya. kemudian ada juga tunjangan kesehatan, sama ada juga manfaat ketika kita udah pensiun, itu Mhm kita juga menerima, mhm. sama kesempatan untuk, mendapatkan beasiswa pendidikan gitu. Jadi sebenarnya semua insan Bank Indonesia tuh, eee, punya kesempatan yang sama dalam hal, beasiswa pendidikan gitu. Jadi dan itu gratis dan bahkan kita dibayar gitu kalau Oh, kita kerja di BI. mhm. Gajinya dapet, tapi tetap dibayarin kuliahnya gitu, itu enak sih. Jadi, Oh. itu sih yang paling menarik bagi aku ya. Oh, oke oke. Wah, berarti banyak banget ya, Mbak, ya, ketika misalkan kita bekerja di Bank Indonesia, banyak banget benefit yang bisa kita dapatkan gitu ya, Mbak, ya? Nah, Iya, selanjutnya nih, Mbak, terkait dengan, pertanyaan intinya nih, Mbak, terkait dengan rekrutmen di Bank Indonesia nih, Mbak. Ditambah lagi mhm, tadi Mbak Divi ternyata sudah ikutan di PCPM 35 dan alhamdulillah lulus di PCPM 36. Kalau boleh tahu nih, Mbak, iya, mungkin terkait dengan tahapan proses yang Mbak Divi lalui apa aja sih, Mbak, dari awal sampai akhir gitu, Mbak? oke. Aku dulu itu ada banyak ya BI, tahapannya, Iya, PCPM ya khususnya ini PCPM, mhm, PCPM, program rekrutmen PCPM itu waktu itu aku ada 6 tahapan. mhm, Yang pertama itu ada online application, ini kita, submit berkas-berkas yang memang dibutuhkan oleh, Bank Indonesia gitu ya, melalui platform yang sudah disediakan. Terus juga yang selanjutnya kalau lolos itu kita waktu itu aku ada tes, potensi dasar sama person organization fit. Yang ketiga ada tes pengetahuan umum, kebangsaan dan bahasa Inggris. Terus tes yang keempat itu ada psikologi, LGD, sama wawancara sama psikolog juga. mhm. Terus tes yang kelima itu ada tes kesehatan atau medical check up, sama ada tes psikiatri, sama yang terakhir, tahapan terakhir pas PCPM 36 dan Mhm, 35. Juga kayaknya ini sama, hampir sama sih, tes mhm. wawancara akhir. Jadi cuma ada 6 tahapan itu pas Oh, ini, oke. 36 Tes wawancara gitu. akhir yang dengan manajemen ya, Mbak? Tapi bukan, iya, dengan manajemen Iya, secara dengan direktur di Bank Indonesia, Mbak, ya? mhm, Mhm. Oh, iya, oke, Mbak. Ini kebetulan kan sebelumnya saya udah interview, alumni PCPM 33 juga gitu, Mbak. Jadi secara proses sebenarnya mhm. hampir sama ya, Mbak, tahapan PCPM di BI gitu dari tahun ke tahun gitu ya, Mbak, ya? Iya, hampir sama, cuman mungkin perbedaannya adalah
Mulai dari 35 dan Mhm. 36 itu udah online ya. Jadi Nah, itu. dari yang dulu-dulunya Mhm, offline itu kita mhm, pas ini banyak yang online, contohnya kayak pokoknya hampir semuanya online kecuali tes kesehatan mhm. dan tes psikiatri, itu Oh, aja. Dan bedanya lagi kalau aku nggak salah di PCPM sebelumnya itu ada namanya leadership forum. mhm, Jadi mereka itu waktu itu diundang ke Jakarta untuk, mhm. apa ya, semacam presentasi. Jadi ini sekaligus wawancara, Oh, tahapannya setelah wawancara akhir. oh, Presentasi dan ada apa ya, mhm, semacam FGD-nya juga itu mhm, dites langsung oleh, Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya. mhm, Tapi kalau di 36 dan 35 juga sih setahuku ya, kemarin mhm. itu, nggak ada, jadi selesai di wawancara akhir, itu sih perbedaannya. Oh, oke oke, Mbak. Jadi, ya bedanya cuma apa, nggak beda jauh berarti gitu ya, Mbak, ya? Mungkin kalau Iya, yang nggak beda karena jauh. 35, 36 karena, kondisi pandemi begitu ya, Mbak, ya? Iya, Mhm. betul. Berarti interview, tes dan yang lainnya juga dilakukan online begitu ya, Mbak, ya? Iya, Mhm, online, kita online. semuanya Nah, online. Mbak, ini kalau kita bahas agak satu persatu nih, Mbak, Mhm. bagaimana sih Mbak Divi ini dalam mempersiapkan diri untuk tes, PCPMBI ini, Mbak? Kalau misalkan tadi yang pertama tadi, di online, registration ya, Mbak, yang berarti yang pertama ya? Application. Apa ya, online application. Nah itu, eee, berarti Iya. online application apakah ada trik atau tips khusus dari Mbak Divi ini, Mbak? Sebenarnya kalau yang tahap awal banget sih nggak ada tips and trick khusus ya, kayak Mhm, yang pasti sih menyediakan semua yang dibutuhkan ya, yang mhm, kan itu udah ada list-nya ya mhm, dari, BI di website-nya juga butuhnya apa-apa aja, ya itu disiapin aja sih. Jadi memang tuh cuman apa ya, berkas aja, pemberkasan lah istilahnya. mmm, Kita registrasi berkas-berkas kita, itu nggak ada yang perlu persiapan khusus, kalau oh, menurutku. oke oke, Mbak. Jadi, mengisi sesuai dengan yang diminta saja begitu ya, Mbak, ya? Mhm. Iya, mhm. Mhm. Nah, setelah, itu baru ada tadi, tes, maaf, Mbak, saya tadi Potensi dasar tes potensi dasar. Nah, kalau tes potensi dasar, potensi dasar nah dan itu gimana, Mbak Mbak Divi dalam melewatinya, Mbak? Apalagi di PCPM 35 udah pernah ikut juga berarti ya, Mbak, ya? Mhm. Nah, gimana, ya, Mbak? eee, kebetulan karena waktu di 35 aku Mhm, udah pernah ikut, jadi mhm. aku udah tahu beberapa tipe-tipenya lah, mirip-mirip gitu. Mmm, Itu tes potensi dasar dan gabung sebenarnya dalam satu hari itu 2 tes waktu mhm. itu, potensi dasar sama person organization fit gitu. Potensi Oh, dasar sebenarnya, bisa dipelajarin sendiri sih dari waktu itu aku, mhm, searching-searching di Google dan juga di mhm, YouTube. Berbagai tipe tes potensi dasar. Jadi mhm, kalau nggak salah sih waktu itu aku berusaha, apa ya, pas di awal 35 nih yang pas aku mhm, sama sekali nggak tahu bentuk soalnya, mhm, aku cari-cari, sebisa mungkin yang beragam lah. Jadi mhm. misal tipe soal biasanya kan tuh ada tipe soalnya ya, tipe Mhm. soal yang kayak gini, cara nyelesainnya, oh gini, terus nanti cari lagi tipe-tipe yang lain yang mungkin, Oh, apa namanya, beda gitu, mhm, gitu. Kalau person organization fit mungkin apa ya tipsnya, teman-teman bisa ini kali ya, mulai cari-cari tentang nilai-nilai strategis BI. Itu ada tuh, oh, kayak BI tuh kira-kira kayak perusahaan yang seperti apa sih gitu. mhm, Mereka tuh butuhnya orang-orang seperti apa sih. Nah, mhm, karena kan itu, tujuan dari tesnya adalah untuk mengetahui apakah kita cocok untuk bekerja di lingkungan seperti Bank Indonesia gitu kan. mmm, mhm, Tapi balik lagi sih sebenarnya itu lebih ke jadi diri sendiri aja, jawab sesuai, apa yang bagaimana kamu adanya gitu. Itu mmm. sih paling tips and trick buat yang tes kedua, Oh, oke, tes kedua. Berarti tes kedua itu gabung antara tes potensi akademik benar, Mbak, dan tes person in person organization fit ya? organization fit. Oke, Iya. heeh. Nah, setelah itu apa lagi, Mbak? Setelah tes itu? Selanjutnya ada tes pengetahuan umum, Mhm. ada 3 tes Mas, banyak Oh, waduh, dalam sehari, heeh. pengetahuan umum, kebangsaan sama bahasa Inggris. Oh, oke. Eee, Kalau ketiga ini sih waktu itu aku juga apa ya, banyak belajarnya sih paling yang pengetahuan umum dan kebangsaan lah ya, karena Mhm, kalau bahasa Inggrisnya juga sih, cuman maksudnya, kalau bahasa Inggris kan
lebih apa ya, lebih familiar lah ya, Mmm, karena kita juga ada pelajarannya. Cuman kan kalau yang ke bank sentralan atau pengetahuan umum kan bisa apa aja bisa gitu kan. iya, Nah, kalau yang pengetahuan umum ini, banyakin cari-cari soal, isu-isu ekonomi atau belajar-belajar atau berita-berita apa sih yang, lagi, hot nih gitu ya mhm, di sekarang lagi in mhm, banget gitu apa aja. Terus juga, apa ya, pengetahuan umum tentang mungkin sejarah uang dan sebagainya yang berkaitan dengan, kerjanya Bank Indonesia lah gitu. Terus, mhm, visi misinya juga dipelajari. Nah, itu kalau ke bank sentralan tuh yang agak tricky gitu. mmm, mhm, Karena waktu yang 35 ini kan sebenarnya, eee, tes ketiga ini tes di mana aku gagal ya. Ini mmm, kesalahan iya, aku adalah, mhm, eee, ketika ke bank sentralan itu aku belajar dari intinya aku nggak terlalu membaca website Bank Indonesia gitu. oh, oke, Jadi tips dari tes ke bank sentralan menurutku mhm, adalah beneran baca, klotekin tuh, mhm, apa namanya, website Bank Indonesia karena beneran hampir semua soalnya tuh dari situ. Jadi mmm, ubek-ubek aja tuh, mulai mhm, dari peraturannya lah, waduh, atau juga sejarahnya, atau mhm, juga istilah-istilahnya, visi mhm, misinya, itu mhm, semua semua udah lengkap banget di, mhm, apa namanya, website-nya. Kalaupun masih punya waktu nih untuk di website-nya belajar, bisa juga baca-baca buku-buku tentang ke bank sentralan. Kan, Pak Peri, juga mhm, udah ngeluarin buku ya tentang ke bank oh, sentralan itu bisa juga dibaca gitu, mhm, kalau memang punya waktu lebih gitu. Terus tips lainnya adalah karena ini tesnya ada banyak ya, ada mhm, 3. Dan ada butuh belajar gitu ya, apalagi mhm, dari, mungkin teman-teman yang jurusannya bukan ekonomi kayak aku ya, iya, kayak kita buta sama sekali lah soal perekonomian itu, biasanya kan kalau, di website itu udah ada ya jadwal, apa, pengumuman sama jadwal tes lanjutannya tuh udah ada. mhm, Nah, sebelum kita diumumin kita lolos atau enggak ke tahap selanjutnya, itu biasanya jedanya 2 minggu kalau aku nggak salah mmm, ingat, mhm, itu belajar aja dulu. Jadi mau lolos, mau nggak lolos, iya, dipelajarin aja dulu. Kan mhm, istilahnya kita, apa ya, berpikiran baik lah, positive mhm, thinking, kita lolos insya Allah. mhm, Belajar aja. Jadi dalam 2 minggu itu manfaatkanlah sebaik-baik mungkin, jangan nunggu pengumuman baru belajar, karena nanti mmm, keteteran, banyak banget nih dalam 1 hari 3 tes sekaligus gitu. Kalau bahasa Inggris sih lebih mirip, tes-tes TOEFL sih sebenarnya. Nah, jadi mmm, itu bisa juga, coba-coba baca-baca tes-tes TOEFL tuh kayak gimana gitu, gitu gitu. mhm, Gitu sih, Mas. iya. Mbak, ini kalau saya, pikiran agak pragmatis dikit, pas tes itu saya nyontek bisa nggak, Mbak? Misalkan kan apalagi online nih, Mbak. Nah, misalkan tiba-tiba saya buka buka nih, pakai 2 laptop atau gimana caranya, yang satu buka web, BI, yang satu tes. Bisa nggak, Mbak? Maksud kemungkinan begitu, Mbak? Oke, ini sebenarnya waktu itu sih disuruh nyalain kamera Oh, sama nyalain mikrofon. oh, oke. Nah, itu jadi sebenarnya aku kurang tahu juga ya Mhm, itu, mhm, eee, kalaupun nyontek ketahuan apa enggak, karena iya, nggak tahu maksudnya itu, iya, bakal ketahuan, cuman itulah ada, kamera sama mhm, mikrofon gitu. Aku sih nggak saranin ya, iya, takutnya kita ambil 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 jalur yang lurus-lurus aja deh iya, daripada iya, kita, nyontek tapi heeh, tiba-tiba nggak lolos gara-gara mhm, nyonteknya kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi mhm. mendingan lurus-lurus Iya, aja terus sih iya kayaknya. sih. Dan Mhm. juga kadang, mungkin kalau saya apa tadi Mbak Livi juga menjelaskan informasi mengenai bank sentral itu kan sudah ada di websitenya BI begitu ya, Mbak. Pun jika misalkan Iya. kita nyontek pun pakai website tersebut, pasti nyarinya juga lumayan lama juga gitu Lama, Mbak. butuh waktu lama, Butuh betul. waktu juga Karena gitu ya. soalnya tuh Mhm. banyak banget, Mas, dan Oh, narasinya panjang-panjang, oke. gitu. Iya, jadi Oh, dan waktunya mepet, jadi kayaknya heeh. agak susah ya, Iya, iya. Oh, oke, oke. gitu. Jadi ya sebaiknya ya intinya sih tetap belajar begitu ya, Mbak, ya. Jadi tetap belajar dan ikuti Belajar, tesnya aja gitu dengan baik. Ya, mhm. ya baiknya walaupun bisa ya misalkan ada pun kemungkinan atau bisa nyontek pun ya sebenarnya ya nggak apa ya, ya nggak baik lah begitu, apalagi ini kita bekerja Iya, buat dapat penghasilan begitu, terus penghasilannya kita betul, makan tiap bulan begitu kan, ya nanti hasilnya nggak berkah betul, juga gitu ya. Oke. Nah, mhm. setelah tes tadi 3 tadi, Mbak, ada tes bank sentral, psikotes sama bahasa Inggris tadi ya, Mbak? Eh Pengetahuan umum, bank pengetahuan sentral, umum? bahasa Mhm. Inggris. Oke. Nah, setelah itu apa lagi, Mbak?
Selanjutnya waktu itu aku ada tes Mhm. psikologi, LGD, sama, wawancara psikologi. Jadi Oh, kalau oke. sebenarnya kalau tes psikologi dan wawancara psikologi itu lebih ke pertanyaan soal diri kita sih, kayak Mhm. ya pada umumnya aja sih. Jadi Mhm. di sini nggak apa ya, mungkin tipsnya lebih ke arah konsistensi kali ya Mhm. dalam Mhm. menjawab gitu. Jadi dan maksudnya kayak kalau kita jawab tuh jangan terlalu dibagus-bagusin banget, kayak Oh. misal kita sebenarnya A, tapi, nggak bagus gitu kan, terus Iya. kita mau bagus-bagusin, "Ah, nggak kayak gitu," gitu. Iya. Itu jangan, karena kan takutnya soalnya tuh biasanya tuh ya tipenya ada soal yang berulang gitu. Nah pas ditanya yang kedua, beda jawabannya gitu, kan Mhm. itu berarti kamu nggak sesuai lah ya jawabnya nggak sesuai dengan diri kamu sendiri. Nah itu sih, kalau bisa sih, jujur aja sama diri Iya. sendiri gitu dan konsisten dalam menjawab. Mhm. Terus kalau misalkan LGD, Mhm. itu, leaderless group discussion, jadi di Mhm. situ kita berlima, berenam, aku agak lupa sih, pokoknya Mhm. beberapa orang itu Mhm. disatuin, terus topiknya kalau waktu dulu aku sih seputar, organisasi gitu. Jadi, Mmm. masih umum lah gitu, nggak terlalu, eee, menjurus BI banget, enggak. Mhm. Umum masih bisa, di kita 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 logikakan lah. Tapi Mhm. itu kan pada masa aku ya, aku nggak Iya. tahu, Nah, yang sekarang yang gimana nanti gitu? 37 gimana, siapa Mhm. tahu ini dipersiapin aja mungkin belajar-belajar juga pengetahuan soal BI-nya di sini. Mhm. Nah itu tuh, tipsnya adalah usahakan diri kita tuh jangan terlalu, menonjol, tapi Mmm. jangan terlalu juga pasif gitu. Mhm. Jadi sedang-sedang aja dan kita B itu paling suka kalau kita menghargai pendapat orang lain gitu. Jadi meskipun mungkin kita nggak setuju atau kurang sesuai sama, pendapat teman kita, itu bisa jangan langsung di-counter, tapi kayak diterima dulu, diapresiasi dulu, kemudian ditambahkan gitu sih. Jadi yang aku pelajarin adalah itu sih sebenarnya BI sukanya yang tipe-tipe yang kayak gitu, gitu. Jadi jangan terlalu mencolok banget yang sampai orang-orang tuh nggak kebagian ngomong, tapi jangan Mhm. juga terlalu diem yang dijawab cuman kalau ditanya gitu, jangan Iya. juga kayak gitu. Itu Apalagi tips. leaderless begitu ya, Mbak. Jadi memang nggak akan ada juga yang Betul. nanya mungkin ya, Mbak, ya? Iya, Maksudnya gitu. nggak akan ada yang pasti nanya gitu ya, Mbak, ya? Maksudnya kalau, Mhm, teman-teman yang nanyain mungkin ada gitu ya, Mbak, ya? Dan oh mhm. ya, dan berarti online ya, Mbak, ya, leaderless-nya ya, Mbak, ya? Apa, LGD-nya Online begitu? online. Mhm, Oh, jadi oke, kita oke. pakai Zoom gitu, waktu Mhm. itu. Oh, oke, baik, baik, Mbak. Nah, tadi ada tes psikologi begitu ya, Mbak, ya? Berarti kalau tes psikologi sebenarnya jujur aja gitu ya, Mbak. Jadi Jujur misalkan aja. ketika ditanya, "Kamu orang yang rapi atau berantakan?" Dan aslinya berantakan ya jangan dijawab rapi juga gitu. Iya, Iya, maksudnya gitu. ya ya sesuai dengan diri pribadi masing-masing gitu ya, Mbak, ya. Nah, terus Iya, selanjutnya ada LGD, terus dan yang ketiga tadi, wawancara psikologi. wawancara psikolog. Nah, kalau wawancara psikologi itu gimana sih, Mbak? Wawancara psikologi itu jadi, BI ngundang psikolog, Mhm. beneran psikolog yang khusus untuk mewawancarai kita. Sebenarnya pertanyaannya juga, seputar diri kita sih, seputar diri kita, seputar, pengalaman kerja kita, terus juga kita gimana sih kalau menghadapi masalah, gitu-gitu sih. Preferensi kerja, preferensi lingkungan kerja, itu juga ditanya. Jadi sebenarnya itu juga nggak ada yang perlu dipersiapkan sih, Iya, mungkin iya. kayak, pertanyaan-pertanyaan template kayak, Mmm. apa ya, kalau dulu aku googling-googling tuh kayak apa sih, masalah terberat yang pernah kamu hadapin dan Mhm. gimana kamu cara nyelesain. Nah, itu mungkin bisa mulai dipersiapin tuh. Aku sih Mmm. dulu bikin ya kayak, ini, terus narasinya apa. Jadi biar, pas kita ngomong, itu kita Mhm. jawab nggak belepotan, nggak mikir dulu Mmm. kelamaan gitu. Iya. Sama waktu dulu sih aku belajar ada yang namanya metode STAR dalam Nah. menjelaskan. Mhm. Metode STAR itu, entar aku agak lupa panjangannya apa Ada ya. situation, task, action, Betul dan itu, result Mas. ya? Oh iya kan? Nah, itu dia. Situation, task, Heeh, action, result. Jadi kalau heeh. misalkan, ditanya, kita bisa jelasin dulu dari situasinya apa, Mhm. Mhm. terus task yang dikasih ke kita apa, terus action yang kita lakuin tuh apa sih, dan Mhm. hasilnya seperti apa gitu. Jadi lebih ke arah biar, runut aja sih Mhm. jelasinnya dan kayak terlihat bahwa kita orang yang sistematis gitu. Mmm. Mhm. Mhm. Jadi, artinya memang walaupun mungkin interview psikolog apa, wawancara psikolog itu, memang kita kan jadi diri sendiri gitu ya, Mbak, ya?
Tapi mhm, artinya benar-benar ya jangan bawa kosongan gitu ya, Mbak, ya, maksudnya, iya, eee, apa, ya jangan bawa kosongan, tapi ya ada bekal dikit lah gitu kan maksudnya. Tapi betul, menarik sih tadi, kadang ketika interview itu kan, eee, ketika kita diminta kan itu mengingat masa lalu gitu, Mbak. Jadi mhm, butuh waktu mengingatnya, terus yang kedua kadang mungkin ada yang mhm, lupa, terus menyusun kata-katanya gitu, mhm, menyampaikannya. Ya betul, kalau nggak dipersiapkan ya pasti nggak akan bagus hasilnya gitu ya, Mbak, ya? mhm. Mmm, Belum lagi kalau pengalamannya ada mhm beberapa kan, agak mhm. bingung nih mau Nah, mau iya ngasih tahu pengalaman yang mana gitu kan. iya, Nah itu heeh. kan perlu dipersiapin makanya. Oke. Nah berarti, cara khusus, Mbak Divi dalam menyiapkan interview berarti ya, Mbak, ya? Itu berarti Mbak Divi tulis ya gitu ya, Mbak, ya? Atau gimana sih, Mbak, spesifiknya, Mbak? Iya, karena aku orangnya lebih gampang ingat kalau aku tulis. Mhm Jadi mhm. sih pada saat itu, aku tulis sih, yang nggak semua narasi banget Iya. aku panjang tulis, Mhm enggak, poin-poinnya aja dan mhm. biasanya aku latihan sih, Mas. Jadi Mmm, latihan ngomong depan kaca gitu, misal kayak, mhm. ceritanya ditanya gini di interview sih Iya. sama Mas Rahim nih gitu kan, entar, Iya. jawab aja biar biar Mhm kebayang nanti jawabnya apa. Jadi ketika udah ditanya beneran ya, kalau bagus-bagus gitu ditanya beneran, ya udah siap gitu, udah pernah latihan ditanya kayak gitu, jadi nggak kagok yang kayak, "Ah, ya," gitu, mhm. enggak, gitu. Oke. Jadi supaya makin memperlancar menjawab pertanyaan begitu ya, Mbak, ya? Mhm, Oke. Nah, betul. pas interview, nah tanya lagi nih, Mbak, hampir sama dengan tadi. Mhm. Pas interview kita bisa nggak pakai contekan? Kalau itu sih kalau kita kayak, taruh notes Iya? kecil di Heeh. samping itu kayaknya nggak masalah ya, karena, Oh, eee, apa, istilahnya itu kan jadi reminder buat mhm kita aja mhm ya, "Oh ini kita mau ngomong ini," karena dan itu juga nggak pasti semua soal maksudnya semua yang iya, udah kita persiapin dikeluarin gitu kan. iya, Kayaknya kalau menurut aku itu nggak apa-apa sih mhm, disiapin kayak, eee, bullet point gitu, mhm, kayak iya ini iya. kalau pertanyaannya ini apa gitu, biar ingat aja Iya kayaknya biar nggak ingat. apa-apa. Oke. Jadi notes kecil, notes-nya jangan sampai 5 lembar sampai 10 lembar gitu ya, Mbak, ya. Jadi Iya, ya itu notes susah kecil. juga bacanya kayak Iya. ditanya, "Maaf Bu, bentar saya" Ya, kan saya nggak baca mungkin dulu ya. gitu, nggak mungkin juga gitu ya. Iya, Oke oke. Wah, ini menarik mengenai cara, Mbak Divi dalam menyiapkan untuk interview. Nah, setelah itu apalagi, Mbak? Setelah, tadi ada wawancara psikolog, terus ada LGD sama, wawancara iya, wawancara psikolog tadi ya. Nah, apalagi, Mbak, mhm. setelah itu, Mbak? Jadi kalau Mmm, misalkan tes kesehatan itu, kita tuh dikumpulin di, mhm rumah sakit yang memang udah di rekanan BI lah ya, itu kita dicek kesehatannya kayak medical check up pada umumnya sih. mhm Kemudian kalau tes psikiatri sebenarnya agak menurutku sih agak mirip sama tes psikologi yang sebelumnya ya, cuman ini mhm soalnya lebih banyak, dan ini juga offline ngerjainnya. Jadi mhm. di satu ruangan gitu dikumpulin. Dan ini hari yang berbeda sih kalau Oh, aku nggak salah sama medical check up ya, mhm hari yang berbeda. Jadi ini offline ngerjainnya, kalau yang psikolog yang sebelumnya kan online. mhm Terus, kalau buat yang psikiatri tipsnya sebenarnya sama aja, mhm itu jujur terhadap diri kita sendiri dan juga, konsisten setiap jawaban-jawaban kita. mhm Kalau untuk tes kesehatan, sebenarnya ini, dari pengalaman pribadi aku ya, aku juga nggak tahu ini bener apa enggak, tapi yang aku lakuin adalah aku usahain waktu itu minimal 1 hari sebelum hari tes kesehatan, mhm itu aku tidur, yang cukup gitu, jangan begadang-begadang. mhm. Terus juga, waktu itu aku sih minum es kelapa kok nggak es, Nggak es ya? kelapa Kelapa muda. muda. Nah itu sebenarnya seruan orang tua sih, nggak tahu ini Iya, ngaruh apa enggak, cuman, heeh, ya itu. Sama olahraga-olahraga ringan sih, kayak mmm, yang nggak sampai kecapean banget, enggak, kayak mhm workout kecil-kecilan itu yang aku lakuin, waktu itu. Terus, kalau yang niat sih sebenarnya kayak mhm ada beberapa temanku juga ternyata mereka sebelum tes kesehatan di BI udah medical check up duluan di tempat lain gitu. mmm, Jadi mereka buat ngecek, apa sih yang kurang dari mereka gitu. Misal kayak ada yang kolesterolnya tinggi, nah itu, mulai tuh sebelum tes kesehatan mereka ngurangin makanan-makanan yang bisa nyebabin kolesterol kayak gitu. Itu kalau niat bisa mhm. ngecek duluan sebelumnya gitu. Karena memang ada beberapa yang saya temukan sih, Mbak, kemarin itu saya pernah interview teman-teman yang di Pertamina gitu kan, mmm, eh, dia pernah ikutan di salah satu BUMN juga, di PLN tepatnya, tapi Mhm. pas mau ikutan, medical check up gagal gitu.
Kan masih maksudnya masih Iya, muda gitu, masih muda, mhm, tes yang lain kita udah, persiapkan dengan baik gitu dan udah lolos juga, mhm, ya iya, kalau gagal di medical check up itu kadang kan, apa ya, ya sedih ya, sedih banget pasti gitu kan. Dan iya, saya salah satu opsinya ya juga bisa medical check up mandiri gitu, eee, yang iya, sebenarnya juga kalau tapi saya nggak tahu sih Mbak detailnya, tapi kemungkinan kan nggak biayanya juga nggak terlalu besar gitu ya, maksudnya untuk medical check up yang standar dan juga di Bank Indonesia mmm, sepertinya nggak ada medical check up yang aneh-aneh juga gitu ya, maksudnya standar urin, darah, standar, fisik begitu ya Mbak, jadi iya, nggak ada standar yang aja sih, oke, baik baik, mhm, Kak. Nah, terus kalau yang gitu. psikiatri tadi, oh iya saya baru sadar juga, berarti yang offline itu medical check up dan, Psikiatri, psikiatri begitu, Mbak. Jadi itu mhm, juga, offline begitu ya, Mbak? Dan tadi sebenarnya mungkin kalau dari Mbak tadi sampaikan untuk tes wawancara psikiatri tadi, ya jujur aja mungkin gitu ya, Mbak, ya? Atau ada yang iya. oke. Baik baik, Mbak. Iya sih, Mhm sebenarnya jujur aja sama, mhm ya tadi sisi konsistensi, karena takutnya kalau kita terlalu melebih-lebihkan, mhm, dan itu pertanyaannya kan banyak banget, sementara iya, waktunya kan singkat, mhm. kayak melebih-lebihkan di yang satu, tapi pas diulang pertanyaan di keberapa, di Mhm. nomor 50 kita udah lupa kita jawabnya apa sebelumnya Oh, gitu. iya Kalau iya nggak iya. sesuai sama diri sendiri kan nggak konsisten jadinya ya, Mhm ketahuan gitu kita ngebagus-bagusin, itu sih mhm. yang ditakutin, gitu. Oh, oke oke. Jadi memang, karena beberapa kali saya menemukan seperti wawancara tes psikotes, tes potensi akademik dan yang lain-lain, memang pada beberapa pertanyaan semacam memvalidasi begitu ya, Mbak. Jadi maksudnya Iya, mungkin di benar. pertanyaan satu, kita jawabnya A, terus tiba-tiba ada pertanyaan di nomor lain yang mungkin secara maknanya sama, kita jawabnya Iya, B gitu kan, jadinya ya mhm, nggak konsisten begitu ya, Mbak. Jadi iya, ya mungkin jadi diri sendiri aja gitu ya, Mbak. Kalau misalkan betul, kita baik-baik aja sih ya, kalau menurut saya sih kalau tes psikiatri itu nggak ada benar salah kayaknya kan, maksudnya nggak ada benar salah iya, memang, nggak ada benar heeh, salah gitu kan. Jadi yang paling kalau menurut saya mungkin ya cocok apa nggak cocok gitu, Mbak. Misalkan mhm, tipikalnya mungkin pada beberapa pekerjaan tidak cocok di Bank Indonesia, mungkin cocok di tempat yang lain gitu kan. iya, Banyak juga betul, setuju lembaga-lembaga banget, yang Mas. bagus di Indonesia begitu ya, Mbak, ya? Iya, setuju setuju, Mas. Oke. Nah, setelah itu apalagi sih, Mbak? Setelah, wawancara psikiatri dan medical check up tadi? Oke, tahapan selanjutnya tuh tahapan akhir, itu Mhm tes wawancara akhir. mhm. Nah ini, Oh, tahapan yang menurutku lumayan nggak lumayan sih, paling heeh, susah lah dibandingkan tahapan-tahapan lainnya udah pasti mhm ya, karena mhm. kita diwawancara langsung sama pimpinan-pimpinan BI gitu ya, Heeh. deg-degannya ada banget gitu. Paling heeh, itu, pertanyaannya beda bisa beda-beda tuh setiap Mhm orang, karena kan, beda pewawancara, beda juga yang ditanya. Jadi nggak mhm ada kisi-kisi saklek kayaknya nggak ada sih untuk kayak apa sih, pertanyaannya tuh seputar apa, enggak juga, karena beneran bisa se-random itu gitu. mhm Paling kalau dulu aku sih ya untuk mempersiapkan wawancara akhir ini, mhm. yang pertama kira-kira bikin list dulu, selalu deh, Oh, bikin iya. list dulu apa Mhm sih kira-kira yang mungkin ditanya oleh, si pewawancara mhm gitu. Biasanya mungkin kayak, "Kenapa sih pengen masuk BI?" Gitu kan mhm standarnya, atau "Ceritain dong tentang pengalaman kerja sebelumnya kalau udah pernah bekerja," atau tentang kuliahnya misal kayak gitu, atau, apalah yang kalian kepikiran gitu, masalah-masalah tentang ekonomi-ekonomi gitu tuh udah mhm pasti, dipelajarin lagi, di-review lagi masalah-masalah kebang sentralannya gitu kan. Karena kan kita mau kerja di Bank Indonesia gitu kan, mhm masa kita, nggak tahu apa-apa sih tentang Bank mhm Indonesia kan nggak mungkin gitu kan. mhm Itu juga dipersiapin, terus, ya itu sih kayak persiapin aja pertanyaan-pertanyaan, yang menurut kamu bisa aja keluar gitu. mhm mhm Terus juga pede aja sih tipsnya lagi adalah, mhm pede aja mhm. apapun yang ditanya gitu, mau kita bingung-bingung gitu sebenarnya usahain kita jangan terlalu menampakkan itu, jadi, Oh, pede aja gitu untuk ngejawabnya. mmm, Apalagi ya? Udah sih mungkin itu sih, karena beneran dari setiap teman-temanku yang aku tanya cerita-cerita, sharing-sharing agak beda-beda sih Mas pertanyaannya juga. Jadi mhm, apa yang mau dipersiapin iya, juga, beda-beda gitu. Jadi oh, paling itu sih, mmm, banyak-banyak juga mungkin nanya-nanya sama teman-teman mmm, yang mungkin sebelumnya udah pernah ikut gitu, mhm biar tahu kira-kira ragam macam pertanyaannya tuh seperti apa, kayak gitu-gitu. mhm.
gitu. Nah, kalau yang wawancara dengan manajemen Bank Indonesia berarti ya, Mbak, ya? Mhm. Nah, itu dilakukan online juga ya, Mbak? Online juga. Online juga dan interviewernya ada berapa orang, Mbak? Ada satu atau lebih mungkin, Mbak? Iya, waktu itu kalau aku nggak salah aku 4, Waduh, 4 atau 3 pimpinan heeh, mhm. Nah, satuan ada kerja. nah jadi memang rasa percaya diri ini memang penting banget ketika Mhm interview ini mhm. begitu ya, Mbak, ya? Nah, eee, ada cara khusus nggak sih, Mbak? Maksudnya untuk terutama menghadapi kalau tadi kan, eee, Mbak Divi dalam menyiapkan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan muncul Mhm, begitu ya, Mbak, dan menuliskannya begitu kan. Nah, kalau Mbak iya. Divi ada cara khusus nggak sih maksudnya untuk menghadapi orang-orang yang ya maksudnya secara pengalaman mereka lebih tinggi, secara posisi mereka Mhm lebih tinggi gitu. mhm Ada cara khusus mhm. nggak, Mbak, dalam menghadapi interview tersebut? Iya. Kalau dulu sih ya, aku mikirnya pertanyaan itu, karena aku juga udah pernah, daftar-daftar di tempat lain Mhm nih, udah pernah lah melakukan mhm, wawancara kerja, yaitu iya, aku sesuaiin sama template yang dulu tuh ditanyanya mmm, seputaran apa sih. mhm Pasti kan yang pertama nggak jauh-jauh dulu yang aku mhm pikirkan ya, nggak jauh-jauh dari background pendidikan dan mhm juga, latar belakang maksudnya pekerjaannya dulu apa gitu. Nah, mhm mungkin pertanyaannya bisa tuh dicomot-comot dari situ, dulu aku mikirnya. Jadi aku persiapin jawabannya mhm, seputar itu dulu dan pasti pertanyaan-pertanyaan fundamental kayak visi misi BI atau, mmm, apa apa ya, "Apa yang kamu tahu tentang BI?" Gitu-gitu mungkin iya, atau, "Kenapa pengen masuk BI?" Itu kan, ya mungkin di setiap, apa ya, interview di mhm setiap perusahaan kan ada ya pertanyaan itu tuh mhm juga disiapin, dan kalau misalkan masalah, eee, ke bank sentralan lah ya yang BI banget. Jadi sih itu sih, perluas wawasan, perbanyak baca-baca, mhm karena, mmm takutnya nih kalau mereka nanya, bahkan istilahnya aja kita nggak tahu itu maksudnya apa kan agak susah ya jawabnya iya, gimana ya, itu sih. Jadi, banyak-banyakin baca, eee, tadi sih website BI, isu-isu BI, isu-isu ekonomi, karena kan bisa juga lagi ditanya tentang, "Menurut kamu isu ekonomi" misalnya kayak sekarang mhm, lagi ada isu yang hits apa, terus tiba-tiba ditanya pendapat soal itu kan bisa juga gitu iya, kan. Itu sih, jadi bayangan-bayangan aku aja sih itu, mhm soal, interview itu apa, dari background, terus, apa, pertanyaan seputar BI, ya mhm gitu-gitulah Mas, itu sih mungkin mhm, nggak baik, susah juga. iya, terkait dengan isu itu apalagi, Bank Indonesia ini kan pasti ya tujuan utamanya menjaga kestabilan nilai rupiah yang dipengaruhi Mhm, oleh isu-isu yang terkini begitu. Jadi memang, betul. kita baiknya ya paham juga, maksudnya isu terkini yang terjadi apa sih gitu yang mungkin bisa Mhm mempengaruhi mhm nilai mhm. rupiah begitu ya, Mbak, ya? Mhm mhm. Mhm. Nah, Gitu. setelah interview dengan, manajemen tadi apalagi, Mbak? Setelahnya, diumumkan apakah kita lolos bekerja di Bank Indonesia Ah, atau oke, tidak, gitu. heeh. Nah, jadi Gitu, itu kalau udah tahap terakhir sih yang tadi. udah tahap terakhir, jadi pas ketika Mhm. mendapatkan berita lolos itu gimana, Mbak, rasanya, Mbak? Apalagi yang kan 35 gagal nih gitu kan, di 36 lolos Iya, gimana, Mbak? kalau boleh jujur, Mhm. sebenarnya itu aku udah berekspektasi bahwa aku nggak lolos, Mas. Oke. Saking sulitnya waktu itu aku merasa sulit banget itu Iya iya. wawancara akhir ya, Mhm kayaknya udah nggak mungkin lolos deh ya gitu. mhm Eee, udah pasrah, sepasrah-pasrahnya mhm sih. Jadi ketika dapat pengumuman itu kalau nggak salah siang, mhm. aku baru bukanya malam, malam Oh. jam 12 malam, karena aku udah kayak, "Ah, udahlah nggak bakal dapet," gitu kan. Tapi akhirnya ya udah buka aja, lama-lama Heeh. penasaran juga gitu kan. Iya iya. Pas dapet, ya Heeh seneng, nangis sih, heeh bersyukur akhirnya heeh semua perjuangan panjang ini, heeh. terlewati gitu. Mhm. Jadi, ketika tadi lolos dan juga mungkin yang Mbak Divi sampaikan tadi, ketika kita mungkin pada saat awal mendaftar, kita sudah memang harus siap untuk ditempatkan di mana pun di seluruh wilayah Indonesia, begitu ya, Mbak, ya? Betul. Mmm. Nah, apa Mbak Divi punya, ekspektasi khusus gitu, Mbak? Maksudnya, "Wah, saya pengennya ke daerah ini nih," tapi karena udah siap ditempatkan daerah manapun ya pasti siap gitu. Tapi apakah punya ekspektasi untuk ditempatkan di manapun gitu, Mbak? Maksudnya di satu daerah gitu? Oh, iya, kalau aku sih karena memang, domisili di Jakarta ya, keluarga Mhm juga ada di Jakarta, sebenarnya mhm. ekspektasinya ya ditempatinnya di Jakarta juga sih. Cuman Oke. ya iya, cuman karena, Mhm apa ya, mhm ya emang itu kita udah mhm.
di-warning lah dari awal itu Mhm. PCPM kan memang harus siap ya. Jadi pas pengumuman OJT dipindah ke kantor perwakilan juga, ya udah siap Mmm, menerima konsekuensi yang ada gitu. iya, heeh heeh. Dan tapi tadi sesuai dengan yang Mbak Devi sampaikan, alhamdulillahnya ditempatkan di daerah pun juga, eee, ya punya positif dan negatif masing-masing gitu ya, Mbak. Jadi Betul ketika di betul. daerah pun juga maksudnya nggak sampai yang gimana-gimana, tapi juga kita mendapatkan Mhm, beberapa privilege khusus, mungkin begitu ya, Mbak, ya, ketika betul ditempatkan di daerah? betul. Heeh. Mhm. Mhm. Dan Banyak juga jugalah mhm pembelajaran yang mungkin mhm, kalau kita ditempatkan di pusat kita nggak dapat gitu, iya tapi iya, ketika kita mhm ditempatkan di daerah kan kita mhm jadi tahu gitu kan. Nah mhm. itu juga banyak sih yang kayak gitu. Oke oke, baik. Jadi, eee, teman-teman, yang mau masuk harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan oh ya, berarti, oh ya tadi setelah setelah pengumuman, terus keluar langsung ini Mbak, apa, maksudnya keluar langsung daerah penempatan atau ada proses yang dilewati lagi sih Mbak, setelah Oh, pengumuman kelulusan? oke, jadi ketika selesai pengumuman kelulusan itu kita, dikumpulin lah, di satu tempat ya, ini dari seluruh, Mhm eee, enggak sih 2 tempat deh kalau nggak salah, Bandung, Jakarta, aku agak lupa sih, pokoknya dikumpulin lah ya, mhm. yang udah keterima ini untuk, istilah kasarnya, istilah, kuliahnya dulu tuh daftar ulang gitu. Udah Oke, heeh keterima, jadi nggak heeh nih gitu kan. heeh. Daftar ulang, pemberkasan lagi sih sebutan Oh, benarannya, mhm pemberkasan lagi, mhm ngumpulin berkas-berkas yang dibutuhkan. Baru setelah itu kita mulai masa pendidikan. Yang mhm tadi aku sempat bilang OJT itu tahap terakhir dari masa mhm pendidikan. Nah, mhm kalau di PCPM ini juga, ada tahapan selain OJT sebelumnya kita ada, klasikal dulu. Ini mhm klasikalnya waktu zaman aku ya mhm. online dulu Oh, iya. awalnya. Jadi klasikalnya 3 bulan, Mas, Mhm waktunya 3 bulan ini, agak lupa sih berapa lama dalam 3 bulan itu kita tuh online dulu. mhm Kemudian, di akhir-akhir klasikal mungkin mhm sekitar sebulan kali ya kalau aku nggak salah ingat, sebulan pas klasikal, terakhir itu kita mhm. offline. Jadi semuanya ke Jakarta, tapi offline-nya karena masih Covid juga ya, tetap Mhm menetapkan, prokes gitu, mhm. jadi, gantian. Jadi ada kelasnya pokoknya Mmm, dibagi-bagilah, tapi intinya adalah semuanya kedapatan untuk kelas offline gitu, itu mmm, klasikal. 3 mhm bulan pertama dari 12 tahun kita pendidikan, 12 mhm. tahun, 12 bulan, sorry, 12 bulan. 12 tahun lama banget. Nah, terus Heeh, selanjutnya itu ada namanya tahapan orientasi. Nah, mhm orientasi ini, kita dibagi-bagi per kelompok, kemudian nanti, kita di-assign lah ke waktu zamanku mhm. di PCPM 36 ya, itu di-assign ke 2 satuan kerja gitu, Mmm, satuan kerja. Nah, itu nanti di 2 satuan kerja itu kita istilahnya sama kayak belajar di situ, observe, dan mhm kira-kira ada nggak sih yang bisa kita kasih ke mereka inovasi apa, atau mungkin ada suatu masalah yang bisa kita bantu solve. Nah, kita jadi istilahnya bikin makalah juga lah di mhm 2 satuan kerja itu, di orientasi. mhm mhm Dan itu sebenarnya pilihannya terbatas sih, maksudnya kayak kalau di orientasi waktu PCPM 36 ya itu mhm di pusat sama di, kantor perwakilan yang deket-deket aja, kayak Bandung dan Banten, sama mhm KPW Jakarta juga waktu itu. mhm mhm Nah, pas, OJT ini baru yang beneran, apa ya, istilahnya seluruh Indonesianya lah mhm gitu. Nah, itu belum penempatan, baru mhm. OJT karena ketika penempatan nanti bisa aja nggak Mmm, menutup kemungkinan daerah OJT dan penempatan itu berbeda gitu. Jadi tahapan terakhir itu OJT selama 6 bulan itu, eee, ada orangnya juga nggak pasti berapa orang gitu. Kalau mhm orientasi kan udah dibagi kelompok-kelompok dulu, baru di-assign. Kalau OJT enggak, per orang. Jadi ada yang bisa mhm misal kamu ditempatin, di satu wilayah tapi sendirian bisa, ada juga yang ramean, itu juga ada gitu. Jadi beneran mhm tergantung banget. Setelah OJT, nanti di akhir baru kita diangkat kalau mhm. memang memenuhi kualifikasi Bank Indonesia, diangkat menjadi pegawai tetap, kemudian, itu baru final penempatan kita di mana gitu. Oh, oke. Wah, baik baik. Jadi, secara proses rekrutmennya juga, mmm, tapi tadi jarak antar tahapan rekrutmen 2 minggu, ya kira-kira 2 minggu begitu ya, Mbak, ya? Iya, yang rekrutmen ya 2 minggu. Rekrutmen 2 minggu dan, eee, kalau rekrutmennya sebenarnya mungkin
standar-standar aja begitu, Mbak. Maksudnya nggak ada satu hal yang spesifik berbeda gitu. Tadi yang secara umum di rekrutmen lain sebenarnya ada juga begitu ya, Mbak, ya? Mhm. Jadi, dan juga untuk teman-teman yang nah mungkin kalau tips khusus nih, Mbak, untuk teman-teman yang background-nya bukan non-ekonomi, kalau yang Mbak Divi lakukan sendiri selain apa, mengikuti isu terkini terkait dengan isu ekonomi dan yang lain, mungkin ada cara khusus lain nggak, Mbak? Karena background kan pasti, ya pasti di awal akan agak sedikit nervous juga pasti gitu ya, Mbak, karena ini Bank Indonesia Iya. yang jauh banget gitu, maksudnya ya nggak jauh banget juga nggak sih, tapi ya agak berbeda dengan teknik industri. Gimana, Mbak? Ada cara khusus nggak, Mbak, dalam menyiapkannya waktu itu, Mbak? Menyiapkan untuk proses rekrutmen ya maksudnya ya? Iya, mhm, Iya. Itu sih selain kita aku baca-baca, berita-berita tentang isu mhm, terkini juga balik lagi sih Mas, mhm. baca website Bank Indonesia itu udah paling Oh, benar sih iya kalau iya, aku. mhm, Kadang ya kalau misalkan, kadang kan di website itu ada beberapa hal yang mungkin mhm, eee, istilah ekonomi lah yang iya, kita awam gitu ya. Tapi nggak dijelasin itu apa gitu, mhm, anggapannya kan mungkin udah tahu orang mhm, baca udah paham karena kan yang baca mungkin orang-orang yang memang yang terjun di bidang ekonomi gitu kan. mhm. Nah itu biasanya aku cari lagi di Google, ini maksudnya apa sih ini kalimat ini atau Oh, iya iya, istilah ini. Nah itu dari situ misalkan ketemu jurnal soal itu, nah itu aku baca lagi. Jadi mhm. lebih ke arah dikritisin sih. Jadi selain Oh, kita gitu, baca website Bank Indonesianya, ketika kita udah dapat informasinya, mungkin bisa dikritisin lagi nih. Misal kayak dulu sejarahnya ini tuh gini, tapi kenapa ya kok ada yang kosong nih gitu, kita agak bingung. Nah dulu tuh aku itu suka ngulik-ngulik ini maksudnya gimana gimana gitu. Jadi mungkin dari situ sih kayak, jadi lebih tahulah soal istilah-istilahnya atau jadi ya at least nyambung lah dengan apa yang mhm, diomongin gitu, udah ngerti dikit-dikit mhm. gitu. Wah, menarik, Mbak. Jadi, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mengkritisi gitu ya, Mbak, ya? Maksudnya ketika Mhm. mungkin contoh sederhana nih, saya nggak tahu sama sekali dengan Bank Indonesia, apalagi bank sentral gitu ya, Mbak, ya. Bisa nggak nabung di Bank Indonesia gitu kan ya. Itu kan Iya. sederhana, pertanyaan yang kalau misalkan kita benar-benar nggak tahu dan itu memang jadi selain dibaca tapi juga dikritisi beberapa istilah yang nggak kita pahami ya kita cari tahu begitu ya, Mbak, ya. Mhm. Dan ini berpengaruh banget ketika di tes bank sentral dan terutama di interview juga tadi begitu ya, Mbak, ya? Betul. Mmm, nah baik, Mbak, ini kita ke pertanyaan terakhir nih, Mbak, sekaligus penutup. Nah kira-kira nih dari Mbak Divi sendiri, apa sih saran, masukan kepada teman-teman yang mau mengikuti PCPM 37 dan PCPM-PCPM selanjutnya nih, Mbak? Iya. Saran dan masukan dari aku ya, Mhm, yang pertama itu adalah yang pasti kita ikhtiar ya, mhm, persiapin diri dengan baik. mhm, Mulai dari materinya kita belajar dan pasti, sebelum belajar tuh kita udah tahu dulu nih dari mhm, setiap tahapannya tuh kayak gimana sih gambaran tahapannya. Mungkin bisa mulai dari, nonton YouTube nih kayak, mhm, yang di YouTube Mas Rahim ini gitu, mhm, atau mungkin, dari yang lain-lain juga, mhm, atau kita tanya-tanya ke yang udah pernah mengikuti programnya seperti apa gambarannya biar kita tahu apa sih yang perlu kita persiapkan. Kemudian ketika kita sudah tahu apa yang perlu kita persiapkan, kita lanjut dengan tahapan persiapannya. Nah, tahapan persiapan ini seperti yang tadi udah aku bilang, belajarlah, eee, perluaslah wawasan kita gitu, banyaklah membaca karena, menurutku tipikal orang-orang Bank Indonesia adalah memang orang-orang yang sangat, apa ya, kebanyakan tuh haus ilmu gitu, mereka mhm, suka sama orang-orang yang punya wawasan luas gitu, apalagi pimpinan-pimpinan Bank Indonesia gitu ya. Jadi perbanyaklah, wawasan mengenai ekonomi terutama gitu. Kemudian yang ketiga, selain persiapan dari materi gitu ya, persiapan juga masalah kesehatan gitu, karena ini kan juga akan bagian dari tes ya, ada tes mhm, kesehatan juga. Jadi usahakan tidur yang cukup, terus juga makannya yang benar, terus juga, apa ya, ya jangan terlalu diforsir juga sih kalau olahraga, terus makanan-makanan yang sehat gitu dan segala macam. Terus setelah kita berusaha dan, apa namanya, mempersiapkan dengan sebaik mungkin, jangan mhm, lupa untuk, berdoa. Berdoa kan juga bagian dari usaha ya, iya, berdoa mhm, buat diri sendiri. mhm, Terus, kalau aku sih yang menurutku mhm, sangat-sangat, mujur ya, maksudnya mhm, manjur manjur heeh, itu doa dari kedua orang tua sih. mhm, Kayaknya kalau menurutku kalau aku nggak didoain sama orang tua tuh mhm, mungkin nggak keterima juga gitu. Jadi mhm,
minta doa dari kedua orang tua itu paling penting, sama yang terakhir adalah, bersiap diri gitu, kalau aku menerapkannya ya. Jadi ketika, eee, rekrutmen PCPM 3 6 ini aku jalanin, sebenarnya dari setiap tahapannya aku tuh udah tawakal aja, berserah diri. Kalau Oh, dapet ya, alhamdulillah itu mhm, ternyata memang, jodohku, rezekiku, mhm, tapi kalau memang bukan ya jangan sampai berkecil hati, jangan sampai jadi, kesal sendiri atau mhm, sebagai sebagai macamnya gitu. Jadi mhm, tetap, apa ya, usahakanlah yang terbaik, tapi mhm, hasilnya kan pasti udah diatur sama yang di atas, itu berserah diri. Dan masukan yang terakhir sih dan yang mhm, paling penting harus siap mental sih. Karena mhm, apalagi kalau dari background-nya dari, jurusan di luar ekonomi ya, itu mhm, pasti akan banyak banget dapat, apa ya, iya, pembelajaran baru, mhm, insight-insight baru, karena kan kita mulai dari awal banget, jadi kuat mental karena juga, apa namanya, kita menghadapi hal yang sensitif ya, masalah, ekonomi Indonesia gitu, dan juga siap ditempatkan di seluruh Indonesia itu sih. Jadi persiapkan mental, pokoknya persiapan yang baik dan juga, berserah diri pada Allah, gitu. ah, baik. Wah, ini lengkap banget yang disampaikan Mbak Devi ini, terutama buat teman-teman yang jurusan di luar ekonomi, karena mungkin banyak yang menyangka Bank Indonesia ini jurusannya harus ekonomi, tapi dari Bank Indonesia sendiri itu ya membuka untuk nggak hanya Mhm, ekonomi aja, ada banyak jurusan begitu ya, Mbak, betul, ya? Heeh. Dan mhm, juga tadi mental, tadi juga yang menariknya juga, mungkin selain mental untuk apa ya, Mbak, ya, bahwa ya ini beda beda background dengan background kita, misalkan kalau yang teman-teman dari non ekonomi, tapi juga mental tadi mungkin kalau yang saya lihat menarik dari Mbak Devi ini adalah, eee, ketika gagal di PCPM 35 ya juga harus menyiapkan mental juga gitu, Mbak, untuk menyiapkan diri lagi di iya, PCPM 36 mmm. gitu kan. Jadi ya kalau umur masih sesuai dengan ini, kesempatan masih ada ya kenapa enggak begitu ya, Mbak. Jadi Kenapa nggak dicoba, kita kenapa betul. enggak dicoba gitu. Wah, ini Mhm. banyak banget nih yang bisa kita dapatkan dari Mbak Devi nih, terutama buat teman-teman yang mau masuk ke Bank Indonesia begitu, mau berkarir di Bank Indonesia. Eee, ya lembaga yang cukup bonafit di Indonesia gitu, jadi, bisa mengembangkan karir juga dengan benefit-benefit yang sudah disampaikan tadi juga. Terima kasih banyak Mbak Devi atas diskusinya, semoga bermanfaat nih buat Ya, teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi Mbak amin. Devi. Terima kasih Mas Rahim, sukses buat semuanya teman-teman yang mau mencoba PCPM.